Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sambil menunggu teman-temannya masuk, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silahkan, Kennedy. Menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kennedy. Apakah absennya di Google Classroom sudah diisi? Sudah, Bu. Ya. Kunjung ke mall. Untuk berpindah lantai, biasanya kita menggunakan eskalator, mungkin ada yang menggunakan lift. Kalau kita perhatikan, laju naik dengan laju turunnya itu seperti apa? Bagaimana dengan laju? Itu bisa kita ibaratkan seperti laju reaksi pembentukan produk dan laju reaksi pembentukan reaktan. Reaksi itu dikatakan setimbang saat laju pembentukan produknya itu sama dengan laju pembentukan reaktannya. Kalau sakit gigi. Nah, kira-kira penyebabnya apa itu sakit gigi? Terganggunya reaksi kesetimbangan di dalam mulut. Nah, ternyata di dalam tubuh kita ini juga ada reaksi kesetimbangan. Salah satunya di dalam mulut. Misal, ini kita akan berdiskusi tentang konsep kesetimbangan dinamis. Kemudian, bedakan apa itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, dan menuliskan tetapan kesetimbangan. Baik, apakah sudah siap kita mulai diskusinya hari ini? Siap, Bu. Ada tidak hal-hal yang ingin kalian tanyakan dulu, terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan LKPD? Saya mau bertanya, Bu, jika dalam misalnya di suatu tempat ada pohon dan ada manusia, sedangkan pohon tersebut setengahnya sudah terbakar, Bu. Jadi apa ada nama reaksi baru atau memang nama reaksinya satu-satu, Bu? Di sebelah berkesudahan, sedangkan di sebelahnya bolak-balik, ya, Bu. Persamaan ada fase solid dan gas, tetapi mengapa dalam tetapan kesetimbangannya hanya fase gas yang dimasukkan ke dalam tetapan tersebut? Kita akan langsung membahas LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Siapa yang akan mengisi di kegiatan 1? Baik, silakan Umaira. Manakah gambar yang menunjukkan reaksi reversibel? Ya. Reversibel bolak-balik jadi gambar A. Ya, gambar A. Terus? Manakah gambar yang menunjukkan reaksi irreversibel berkesudahan? Gambar B. Gambar B. Baik. Menurut saya reaksi berkesudahan merupakan reaksi yang terjadi secara terus-menerus atau berlanjut. Sedangkan reaksi bolak-balik merupakan reaksi yang terjadi tidak secara berulang-ulang atau sekali perubahan. Bu, Silakan. reaksi irreversibel adalah reaksi yang berjalan hanya satu arah dan ditandai dengan panah satu arah ke kanan. Si irreversibel adalah reaksi yang berjalan dua arah dan ditandai dengan simbol dua panah ke kanan dan ke kiri. Bagaimana dengan yang lain? Mau menambahkan, Bu. Silakan, Elpiana. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah dan dapat membentuk kesetimbangan. Sedangkan irreversibel adalah reaksi yang berlangsung satu arah sehingga tidak dapat membentuk kesetimbangan. Iya, jadi Umaira dan Ardianto tadi sudah mendekati, cuman hanya terbalik antara reaksi reversibel dengan irreversibel. Jawaban yang tepat tadi sudah dikemukakan oleh Elpiana, bahwa reaksi reversibel, re berarti dia bisa kembali kan? Re kan berarti ulang. Jadi reversibel berarti reaksi yang bolak-balik. Sedangkan reaksi yang berkesudahan, irreversibel, tadi reaksi yang reaktannya habis dan yang tertinggal hanya
produknya saja. Kan Nabila? Pertanyaan A, bagaimana jumlah air yang tersisa pada kedua panci tersebut? Air dalam wadah yang tertutup lebih banyak daripada air dalam wadah yang terbuka. Karena dalam wadah tertutup terjadi reaksi reversibel dan sedangkan pada wadah terbuka tidak terjadi reaksi reversibel. Kondisi yang menjadi syarat reaksi dikatakan setimbang adalah sistem tertutup karena pada sistem tertutup zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem sehingga terjadilah kesetimbangan. Iya. Baik sekali Nabila. Jadi kalau di reaksi kesetimbangan, semua zat dan produk yang dihasilkan itu tidak boleh ada yang meninggalkan sistem. Ini untuk kegiatan 3. Di sini ada reaksi kesetimbangan antara H2, I2 menjadi 2HI. Nah, ada gambar yang menggambarkan secara mikroskopis kondisi dari molekul-molekul yang sedang bereaksi. Apa yang terdapat di awal reaksi? Coba perhatikan di gambar A. Ada apa-apa saja di situ? H2. Dan I2. Bisa menghitung jumlahnya masing-masing? 8. Juga 8. Jumlahnya sama. Nah, ternyata jumlah reaktan dan produk ini jumlahnya tetap atau jumlahnya sama. Kenapa demikian? Itu bisa kita lihat di grafik di sini. Baik. Di sini ada grafik perubahan laju terhadap waktu dari reaksi kesetimbangan. Mana laju reaksi V1 dan V2 saat tercapai kesetimbangan? Sama. Ya, lajunya sama atau konstan. Jadi, pada reaksi kesetimbangan, laju V1 laju ke arah produk dan V2 laju ke arah reaktan itu sama. Sehingga molekul mikroskopis jumlah molekulnya juga sama atau tetap. Dari pembelajaran hari ini ya hanya terjadi pada dua fase yaitu fase gas dan juga aqua. Ada tidak kendalanya dalam memahami materi pada hari ini? Tidak, alhamdulillah berarti sudah bisa memahami dengan baik materinya. Reaksi homogen, zat yang bereaksi hanya ada satu fase. Ya, terus? Kalau reaksi heterogen lebih dari satu fase. Lebih dari satu fase. Hengki, ada kendala dalam memahami materi hari ini? Tidak ada. Tidak. Oke, baik, silakan. Yang saya dapatkan hari ini tuh dari yang awalnya saya tidak tahu tentang bagaimana menseimbangkan email gigi, lalu bagaimana mengurangi agar gigi tidak mengalami kerusakan. Tentang fase-fase saya masih kurang mengerti, Bu. Oh iya. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan baca ulang materinya. Kalau masih belum bisa dipahami, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita sudah berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan kembali melalui grup WA tentang kapan kemudian materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalian sudah aktif. Coba beri aplaus untuk dirinya masing-masing. Oke, terima kasih Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.